Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bangun bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang baru. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih Tuhan, untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam iman. Di hari yang baru ini, mari kita bersama merenungkan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu hubungan antara anak dan orang tua yang semakin renggang. Banyak dari kita mengalami hubungan keluarga yang tidak seperti dulu, lebih dingin, lebih jauh, lebih sensitif, atau bahkan seolah tak bisa diperbaiki. Namun, pagi ini kita percaya firman Tuhan sanggup memulihkan yang retak, menghangatkan yang dingin, dan menyatukan hati yang berjauhan. Saudara terkasih, mari kita menenangkan hati kita, fokus kepada Tuhan. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk hidup, nafas, dan setiap kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih. Kami menyambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh kerinduan untuk dipulihkan. Berkati setiap kata yang disampaikan agar menjadi kekuatan, penghiburan, dan dorongan untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat pelita hati di mana Lun berada. Bacaan kita pagi ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hubungan antara anak dan orang tua tidak pernah sederhana. Di banyak keluarga, hubungan ini semakin renggang seiring bertambahnya usia. Ada anak yang merasa tidak pernah dimengerti, selalu disalahkan, tidak dianggap cukup, tidak pernah didengar. Ada orang tua yang merasa anak tidak menghormati, tidak tahu terima kasih, terlalu sensitif, jauh dan tidak mau dekat. Dan tanpa disadari, kita berdiri di dua sisi tembok yang sama, tetapi tidak ada yang mau membuka pintu duluan. Mengapa? Hubungan menjadi renggang, ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab. Kesibukan dan prioritas yang berubah. Dulu selalu bersama, sekarang masing-masing mengejar hidupnya. Luka masa lalu yang tidak pernah diselesaikan. Kata-kata yang menyakitkan, sikap yang mengecewakan, dibiarkan membusuk di dalam hati. Perbedaan cara berkomunikasi antar generasi. Orang tua memberi dengan cara lama, anak ingin menerima dengan cara baru, ego dan harga diri. Tidak mau minta maaf, tidak mau mengalah, tidak mau memulai duluan. Kadang, hubungan renggang bukan karena tidak saling mengasihi, tetapi karena tidak saling memahami. Firman Tuhan tidak memerintahkan anak untuk menghormati hanya ketika orang tua sempurna, karena Tuhan tahu tidak ada orang tua yang sempurna. Dan firman Tuhan tidak memerintahkan orang tua mendidik dengan lembut hanya ketika anak penurut. Karena Tuhan tahu tidak ada anak yang sempurna, artinya Tuhan ingin kita mengasihi, bukan berdasarkan performa, tetapi sebagai wujud ketaatan kepadanya. Hubungan keluarga bukan kompetisi, bukan siapa yang menang argumen, tetapi siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi alat kasih, langkah praktis untuk memulai pemulihan. Mungkin kita bertanya, bagaimana kalau saya sudah capek? Bagaimana kalau mereka tidak berubah? Bagaimana kalau saya yang terus mengalah? Ingat,
pemulihan tidak selalu terjadi cepat, tetapi setiap perubahan besar dimulai dari satu hati yang mau dikerjakan Tuhan. Cobalah beberapa langkah kecil, berdoalah untuk hati yang lembut. Pemulihan dimulai di dalam hati, bukan di mulut. Berhenti mengungkit masa lalu, karena tidak ada masa depan bagi orang yang terus hidup dalam luka lama. Komunikasikan dengan kasih, bukan menuntut. Kata-kata lembut dapat membuka pintu yang tertutup rapat. Lakukan hal kecil, tetapi konsisten. Tanya kabar, kirim pesan, berikan perhatian sederhana. Fokus pada syukur, bukan kekurangan, karena tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi selalu ada hal baik yang bisa disyukuri. Jika kamu seorang anak, mungkin kamu masih membawa luka, tetapi mengampuni bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan diri dari belenggu pahit. Hormati orang tua bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena itu kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat. Jika kamu seorang orang tua, ingat, anak tidak hanya butuh nasihat, tetapi juga pelukan, perhatian, empati. Anak bukan hanya diciptakan untuk menurut, tetapi untuk dikasihi dan dibimbing dengan sabar, kesabaran, membangun kedekatan, kemarahan, membangun jarak. Tuhan mampu melakukan lebih dari harapan kita. Tuhan yang menyatukan hati adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, mengikat kembali yang terputus, dan menciptakan keindahan dari sisa-sisa yang rusak. Tidak ada keluarga yang terlalu hancur, tidak ada hati yang terlalu keras, tidak ada cerita yang terlalu terlambat, asal ada satu orang yang berkata, "Tuhan, pakai aku jadi alat-Mu." Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, mari kita tutup renungan pagi kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang penuh kasih dan pengharapan. Terima kasih untuk keluarga yang Engkau percayakan. Ajari kami untuk mengasihi, mengampuni, dan membangun hubungan yang memuliakan-Mu. Pulihkan hati yang retak, lunakkan hati yang keras, dan satukan kembali yang terpisah. Jadikan kami alat damai dan berkat di keluarga kami. Mari kita sempurnakan doa kita ini dengan doa Bapa kami. Kita bersama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum melanjutkan hari yang baru ini, mari ambil satu langkah sederhana. Kirim pesan singkat ke orang tua atau anakmu kalimat ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati harimu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, bagi kita itu kecil, tapi bagi Tuhan, itu langkah iman dan kasih. Jika renungan ini memberkati hidupmu, bagikan kepada orang lain, dan jadilah saluran berkat. Tuhan memberkati hari kamu dengan damai, sukacita, dan kekuatan baru. Selamat menjalani hari dengan hati yang penuh syukur. Shalom.